Halo, masih di channel berfisika.com, channel yang menjadi tolak ukur ya belajar fisika dasar di universitas atau perguruan tinggi. Oke teman-teman TPB ITB atau mahasiswa perguruan tinggi yang lain ataupun siswa SMA boleh ya masuk ke channel ini ya. Kita lanjutkan tentang pembahasan kinematika kuis cepat yang ketiga ya. Oke, ada sebuah pertanyaan, manakah pernyataan berikut yang benar? 1 A, B, C. Ya, kita akan menebak kira-kira pernyataan mana yang benar. Oke. Nomor A. Oke. Jika sebuah mobil melakukan perjalanan ke arah timur, maka percepatannya juga ke arah timur. Oke. Kita gambar ilustrasinya ya untuk nomor A ya. Untuk nomor A. Oke. Kita gambarkan dulu arah dari mata anginnya. Oke. Timur sini, timur. Oke. Ini barat gitu ya. Ini utara, oke. Ini selatan, oke. Nah katanya mobil melakukan ke arah timur. Nah berarti dia kecepatannya itu sedang berarah ke arah timur ya. Sini ya. Nah berarti ke sini V-nya, oke. Nah maka percepatannya juga ke arah timur. Nah belum tentu teman-teman. Jadi percepatan ini kita harus tahu dulu apakah dia dipercepat atau diperlambat. Jadi nomor A ini percepatannya tergantung definisi soalnya. Kalau di sini kan dia umum, berarti kan tidak tentu gitu ya. Jadi definisi percepatan kan kita punya dua definisi ya. Ada yang dipercepat, oke, dipercepat. Nah satu lagi diperlambat, ingat ya. Nah kalau dipercepat berarti kecepatan dan A-nya itu adalah searah teman-teman ya. Berarti kecepatan V dan vektor percepatannya itu adalah searah. Ingat ya di mindset teman-teman ya. Nah kalau diperlambat ini harus berlawanan. Berarti kecepatan dan percepatannya vektornya itu adalah berlawanan arah. Nah jadi kalau dia dipercepat, berarti A-nya ke sini. Nah kalau dipercepat, kalau diperlambat berarti berlawanan dengan arah V-nya. Nah kalau diperlambat berarti ke sini si A-nya, gitu ya. Nah berarti jawabannya adalah tidak tepat, tidak benar ya. Jadi yang ini kurang tepat atau tidak benar ya, tidak benar. Karena tadi pertanyaan ini umum, kita belum tahu percepatannya ini diperlambat atau dipercepat. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke B. Jika sebuah mobil melambat, percepatannya pastilah negatif. Nah ini juga belum tentu teman-teman ya, karena melambat itu bergantung dia arah geraknya kemana. Oke. Nah misal kalau ini percepatannya negatif misal, berarti dia sedang bergerak ke arah positif ya. Jadi untuk nomor B ya, sebuah mobil dia geraknya ke arah suruh X positif, berarti ke sini V-nya. Nah, V-nya ke sini. Oke. Nah, V-nya ke sini ke arah X positif ya. Kemudian dia melambat. Nah, kalau melambat berarti percepatannya adalah negatif. Berarti percepatannya adalah ke kiri. Nah, ini adalah percepatannya. Ini melambat. Nah, berarti kasus ini juga ada kasus yang lain, teman-teman. Ya, ada situasi yang lain, yaitu pada saat si bendanya bergerak ke arah kiri, teman-teman ya. Bendanya ke arah kiri. Nah, ke arah kiri V-nya. Kemudian dia melambat. Nah, kalau melambat harus berlawanan. Berarti kemana arah percepatannya? Arah percepatannya adalah ke sini, ke positif A-nya. Nah, inilah A-nya ya. Ini kasusnya melambat. Nah, berarti jawabannya apa? Pastilah negatif, belum tentu. Jadi kurang tepat. Ya, jadi jawabannya ini juga adalah tidak benar ya. Tidak benar. Nah, berarti jawabannya adalah C. belum kita bahas. Tapi memang jawabannya adalah C karena pilihannya tidak ada yang lain kan. Karena pilihannya cuma 3, yang 2 salah. Oke. C. Sebuah partikel dengan percepatan konstan tidak akan pernah berhenti dan tidak pernah diam. Artinya tidak pernah diam itu dia tidak pernah stay, diam gitu, diam. Jadi dia selalu bergerak maksudnya begitu ya. Kita akan ilustrasi bagaimanakah definisi dari percepatan dulu. Percepatan itu adalah perubahan
dari vektor kecepatan selama selang waktu tertentu. Nah, kalau percepatan konstan, grafiknya itu terhadap waktu adalah lurus ya, A-nya ya. Misalkan A-nya konstan nilainya, ini AX terhadap T. Nilainya konstan A-nya. A0 gitu. Konstan nilainya. Nah, kalau kita hubungannya dengan kecepatan berarti hubungannya adalah seperti ini gitu. Kesini juga bisa ya. Nah, gitu ya. Nah, berarti ini kecepatan Vx terhadap T. Nah, jadi grafik kecepatan terhadap waktu itu seperti ini. Dan delta V per delta T ini menunjukkan adalah gradiennya, teman-teman. Ini menunjukkan gradiennya, kemiringannya. Gradien atau kemiringan. Nah, dalam hal ini kemiringan garisnya adalah yang miringnya, teman-teman. Berarti yang ini, teman-teman, gradiennya, kemiringan garis ini. Nah, kemiringan garis ini itu adalah konstan. Misalkan persamaannya adalah y sama dengan x. Y sama dengan x. Oke. Nah, jadi kita akan cek dulu, tidak akan pernah berhenti, oke, dan tidak pernah diam. Nah, jika misalkan dia partikel ini bergerak ke sini dengan kecepatan yang melambat gitu, ya, dalam waktu ya melambat gitu. Nah, berarti dia itu akan pada saat titik sini dia akan bergerak lagi, teman-teman ya. Jadi dia tidak akan mencapai titik sini diam, tidak. Tapi dia akan lanjut bergerak lagi ke sini dengan berbalik arah. Ini kan arahnya positif, V-nya kalau di sini arahnya negatif. Jadi intinya kalau kita punya grafik kecepatan terhadap waktu ya dengan kemiringan yang konstan, kemiringan yang berubahnya adalah nilainya tetap ya y sama dengan x gitu ya, dia tidak mencapai suatu titik yang V-nya 0 ya, tapi dia akan dia akan bergerak kembali ya. Kita lihat dari grafiknya tidak mentok sini enggak, tapi dia lanjut ke grafik yang lain. Jadi percepatannya itu kalau berubah grafiknya baru dia tidak akan konstan nilainya. Jadi intinya dia tidak pernah mencapai V-nya 0 stay gitu, tapi dia akan bergerak kembali ya menuju nilai yang konstan A-nya atau delta V delta T-nya, delta V per delta T-nya selalu konstan. Jadi ini nilainya konstan. Ya, jadi jawabannya adalah sebuah partikel itu adalah kemiringan garisnya itu selalu konstan nilainya. Jadi dia tidak mencapai 0. Jadi nggak lurus gitu kan. Kalau kemiringannya 0 berarti A-nya harus 0. Ya, berarti dia tiba-tiba jatuh gitu. Ini kan nilainya konstan terus. Oke, mungkin itu saja teman-teman untuk kuis cepat, kuis 3 ya, cepat di dalam kinematika. Ditunggu saja pembahasan-pembahasan yang lainnya agar mempermudah teman-teman untuk belajar fisika dasar khususnya kinematika ini lebih dalam lagi. Sampai jumpa, tetap semangat, salam berfisika.com.